Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, para Bupati atau Wali Kota, para insan kreatif, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Forum Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 dengan tema Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Menuju Kekuatan Ekonomi Digital. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Hamonangan Lauri. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menristek Dikti, Pak Menteri Menkominfo, para gubernur yang hadir pada kesempatan ini, mewakili DPR, Ketua Pansus Rencana Undang-Undang Paten dan Ketua Pansus Rencana Undang-Undang Merek, dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf waktunya Pak Wapres agak panjang sedikit. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Forum Nasional Kekayaan Intelektual tahun 2016 dengan tema Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Menuju Kekuatan Ekonomi Digital. Tema ini diambil sejalan dengan tema Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-16 tahun ini yang diusung oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO dengan tema Digital Creativity, Culture Reimagined, di mana saat ini seluruh dunia sedang menghadapi apa yang disebut dengan era ekonomi digital, yang salah satu bahan bakar produksinya melalui kreativitas digital atau digital creativity. Forum Nasional Kekayaan Intelektual ini merupakan perayaan untuk memperingati upaya para kreator dan inovator yang memperkaya dunia kita melalui pembangunan budaya dan teknologi. Budaya telah diimajinasikan kembali melalui kreativitas digital. Sekarang dikatakan everything is digital. Hampir seluruh karya-karya kreatif diproduksi, didistribusi, dan dinikmati di seluruh dunia melalui reimajinasi sebagai konsekuensi adanya teknologi digital. Oleh karena itu, strategi nasional kekayaan intelektual juga harus ditujukan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu aspek kekuatan ekonomi digital dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapak Wakil Presiden, para undangan dan hadirin yang saya hormati, kegiatan Forum Nasional Kekayaan Intelektual ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diorganisir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejalan dengan peringatan Forum Nasional Kekayaan Intelektual tahun 2016 ini, terdapat serangkaian acara dalam pekan ini yang akan dilaksanakan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, pada hari ini tanggal 18 Juli 2016 dilaksanakan acara penyerahan Anugerah Kekayaan Intelektual 2016 yang terdiri dari Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional 2016, Penghargaan Internasional Kekayaan Intelektual 2016, dan Penghargaan Aplikasi Daring Kekayaan Intelektual. Anugerah KI Nasional untuk Inventor, Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan, Anugerah KI Nasional bagi insan kreatif di bidang desain industri, Anugerah KI Nasional di bidang hak cipta dan hak terkait, serta Anugerah KI Nasional untuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional. Penghargaan Internasional Kekayaan Intelektual 2016 adalah penghargaan dari Organisasi Internasional Kekayaan Intelektual dari World Intellectual Property Organization yang terdiri dari 4 kategori, yakni WIPO Medal for Inventor, WIPO Medal for Creativity, WIPO IP Enterprise Trophy, dan WIPO School Children's Trophy. WIPO Medal for Creativity diberikan kepada individu-individu yang telah berkontribusi besar
bagi pembangunan budaya, sosial dan ekonomi di bidang hak cipta dan hak terkait. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas seni dan imajinasi dari hasil karya, desain, pertunjukan ataupun produksi yang memiliki dampak yang luar biasa. WIPO Medal for Creativity diberikan kepada siapa lagi kalau tidak Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bali. Ridwan Kamil telah dikenal lebih dahulu sebagai arsitek dengan karya-karyanya yang mendunia, antara lain Ras Al Khaimah, Waterfront Master Plan di Uni Emirat Arab, dan Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan yang memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan dari National Frame Building Association sebagai salah satu Building of the Year 2010 dalam kategori arsitektur religius, dan karena memiliki konsep bangunan yang ramah lingkungan, maka pada tahun 2011 masjid ini juga mendapat penghargaan dari sebagai Future Arts Green Leadership Award 2011 oleh Building Construction Information. Ridwan Kamil juga menggarap program berkebun di wilayah Bandung dengan memanfaatkan lahan kosong terbengkalai untuk dijadikan lahan produktif. Jadi beliau ini mungkin profesinya arsitektur, hobinya jadi wali kota. Karena kepiawaiannya sebagai arsitek terkadang sulit untuk membedakan beliau sebagai wali kota atau sebagai arsitek. Yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Peran perlindungan indikasi geografis sangat penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki potensi dan kekayaan produk indikasi geografis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional. Mengingat produk indikasi geografis ini sangat diminati oleh konsumen di luar negeri seperti Eropa dan Jepang karena keunikan dan kekhasannya. Keunikan dan kekhasan produk indikasi geografis dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing serta kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai contoh, indikasi geografis sangat dilindungi di Uni Eropa dan sudah lebih dari 4.000 indikasi geografis yang dilindungi di Eropa. Pemasaran dan pengembangan indikasi geografis tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan pariwisata di daerah tersebut sehingga dapat menjadi daya tarik dan pendapatan bagi daerah yang mengembangkannya. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 43 indikasi geografis di Indonesia dan sebanyak 39 indikasi geografis didaftarkan oleh pendaftar dari dalam negeri. Diharapkan ke depan pendaftaran indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri akan terus meningkat dan akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Bapak Wakil Presiden, para undangan dan hadirin yang berbahagia, hari ini mulai pagi sampai dengan siang telah diselenggarakan seminar Forum Kekayaan Intelektual Nasional di Hotel Borobudur yang dihadiri oleh sekitar 350 peserta dari berbagai pemangku kepentingan kekayaan intelektual dengan mengangkat topik mengenai strategi nasional kekayaan intelektual yang akan dibahas baik dari perspektif diplomasi ekonomi, inovasi, dan alih teknologi, pembaruan kreativitas dan budaya digital, serta dari perspektif perdagangan internasional dengan pembicara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan, Menteri Komunikasi dan Informatika tadi pagi, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan. Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan teknologi dan inovasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan 4 perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Andalas mengenai Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional, Technology and Innovation Support Center, TISC, yang nantinya akan difasilitasi oleh WIPO. Program TISC ini akan mendukung untuk memberikan informasi terkait teknologi dan informasi inovasi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu invensi yang dapat dilindungi melalui perlindungan paten, sehingga dapat mendukung program research university yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam kegiatan lingkup internasional, khususnya Regional Asian, mulai besok sampai dengan 22 Juli 2016 di Nusa Dua Bali
akan dilaksanakan pertemuan ke-50 Asian Working Group on Intellectual Property Cooperation yang akan dihadiri oleh para pemimpin kantor kekayaan intelektual se-ASEAN. 10 negara ASEAN ini akan membahas berbagai program dan kegiatan di bidang kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan sistem kekayaan intelektual di ASEAN untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang saat ini sedang berlangsung. Bapak Wakil Presiden, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga melalui acara Forum Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 ini akan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memajukan sistem kekayaan intelektual melalui strategi nasional kekayaan intelektual yang komprehensif dan terintegritas sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Andalas. Kepada yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Padjadjaran, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, dan Rektor Universitas Andalas untuk menuju meja penandatanganan. Yang pertama kami silakan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Rektor Universitas Indonesia. Berikutnya Rektor Universitas Padjadjaran. Selanjutnya Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Dan Rektor Universitas Andalas. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga nota kesepahaman bersama yang banyak tangan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Wakil Presiden kami persilakan untuk maju ke depan, didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepada para penerima dipanggil satu persatu kami persilakan untuk maju ke depan. Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 untuk inventor diberikan kepada Teguh Faisal Fatoni. Dua, Noryawati Mulyono. Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 untuk perusahaan diberikan kepada PT Dinamika Anak Muda Nasional. Dua, PT Gojek Indonesia. Tiga, The Wali Studio. Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 bagi insan kreatif di bidang desain industri diberikan kepada Kaihatu Thomas Stefanus untuk desainer gitar Rick Hennes. Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 bidang hak cipta dan hak terkait diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad Firdaus, pencipta aplikasi. Hanung Bramantio, sutradara. Raffi
Ridwan, perancang busana cilik. Arianto Yuniawan, animator. Isyana Saraswati, artis dan penyanyi. Dan Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2016 bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diberikan kepada Eri Mevri. Selanjutnya, penyerahan WIPO Award tahun 2016. WIPO Medal for Inventor dianugerahkan kepada Nurul Taufikur Rahman. WIPO Medal for Creativity dianugerahkan kepada Muhammad Ridwan Kamil. WIPO IP Enterprise Trophy dianugerahkan kepada PT Bio Farma Persero. Dan WIPO School Children dianugerahkan kepada Muhammad Rangga Atmaja. Kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Hadirin hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Saudara Menteri Menkumham, Menteri Dikti dan Menteri Kominfo, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, para Bupati Wali Kota, para penerima rektor, dan khususnya para penerima penghargaan pada sore ini, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kita hadir dalam acara penghargaan ini. Selanjutnya tentulah marilah kita semua mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan hari ini, baik yang menerima penghargaan produk-produk geografis para gubernur dan bupati yang hadir hari ini, penghargaan intellectual property nasional, dengan juga penghargaan dari WIPO. Semuanya menjadikan kita semua tentu berbangga atas karya-karya, baik karya penelitian, karya-karya produk, dan tentu yang berguna untuk kita semuanya. Memang sekarang ini kita kenal dengan knowledge economy, suatu ekonomi yang digerakkan dengan ilmu pengetahuan dan tentunya inovatif, yang kreatif. Itulah menggerakkan dunia pada dewasa ini, di samping ekonomi yang lain. Kita Indonesia tentu masih selalu berkutat kepada ekonomi komoditi, baik komoditi yang dihasilkan tadi seperti geografis dalam bidang komoditi pertambangan dan pertanian. Tentu komoditi seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan lapangan kerja untuk masyarakat kita yang luas. Namun pada dewasa ini kita berada dalam gelombang revolusi industri yang ketiga, setelah uap, sistem manufacturing, sekarang IT. Gelombang industri yang ketiga ini tentunya tidak bisa dilepaskan daripada kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Karena itulah semua kita memberikan penghargaan, walaupun tentu kita masih butuhkan begitu banyak lagi para generasi muda kita, para generasi yang menguasai ilmu dan pengetahuan memberikan partisipasi dalam kemajuan bangsa ini. Semua sudah berubah cara kita menghasilkan sesuatu, berubah dalam kita menjalankan sistem kita, sistem nasional kita, apakah di pemerintahan, apakah di swasta, berubah dalam cara produk dan berubah dalam pendekatan kemanusiaan kita semuanya. Semua karena ilmu pengetahuan, teknologi, serta khususnya pada IT yang berkembang pada dewasa ini. Kita baru saja hari-hari ini, minggu-minggu ini digerakkan atau mengetahui tentang Pokemon Go yang merubah orang semua, dan cukup menarik. Selama ini cucu saya di kamar, sekarang dari luar. Itu menggerakkan orang sebenarnya, merubah total kehidupan generasi muda yang lalai. Walaupun saya melihat ada juga yang keliru masuk WC karena itu kan. Semua ini contoh-contoh yang tiba-tiba merubah kehidupan, dan juga apakah dalam berbentuk produk, berbentuk sistem, ataupun bentuk hiburan. Semua berubah karena ilmu pengetahuan. Tapi tentunya semua itu hanya dapat dilakukan dengan sistem yang baik di negara kita ini. Karena itulah, karena ilmu pengetahuan harus dilindungi dalam berbagai bentuk hukum yang telah kita setujui bersama. Apakah itu pelindungan merek, pelindungan hak cipta, dan juga intellectual property yang lainnya. Memang suatu negara maju hanyalah bisa apabila perlindungan. Karena tanpa perlindungan maka orang akan sulit untuk berkembang seperti itu. Kalau semua hari ini dapat ditiru oleh siapa saja, maka buat apa orang mempunyai inovasi dan kreativitas? Cina juga mulanya maju dengan meniru. Karena itu pada awal tahun-tahun yang 10 tahun lalu, Cina bukannya mempunyai copyright, tapi right to copy. Tapi hari ini sudah banyak berubah, karena Cina juga tidak ingin untuk right to copy budak-budak. Karena kalau kita juga harus seperti itu, melindungi inovasi kebebasan anak bangsa dengan berbagai undang-undang, dan tentu juga memberikan penghargaan yang telah mendapatkan ide dan inovasi itu. Memang kalau kita lihat hampir semuanya kitab itu diperoleh oleh generasi Y yang sering dikatakan, generasi baru. Kalau generasi saya tentu sudah lewat untuk mengetahui sistem-sistem itu. Karena tanpa dorongan pemerintah. Tapi semuanya kita juga dapat memberikan perlindungan seperti tadi. Bagaimana memberikan hak-hak merek, paten, ataupun hak produk yang dihasilkan oleh kita semua karena berdasarkan geografi agronomis yang hanya bisa tumbuh di Indonesia seperti banyak disebutkan tadi, apakah itu budak-budak makanan dan sebagainya, budak-budak yang dari kopi, teh dan sebagainya seperti yang kita lihat. Ini. Semua itu adalah kekayaan yang tidak dipunyai orang lain, karena kita hanya dapat berada di geografis Indonesia. Namun sekali lagi, kita semua memberikan penghargaan kepada yang telah mendapatkan tadi kertas itu, dan pemerintah bertekad untuk majukan. Dibutuhkan dukungan universitas dan lembaga penelitian, karena hampir semuanya penelitian itu selalu dimulai di universitas. Cuma kita tahu juga yang menciptakan itu ternyata orang drop out dari universitas. Facebook, Microsoft, semua anak drop out. Dia terkaya di dunia. Tidak berarti rektor agar cepat rektor drop out, itu ada anak mahasiswa. Sering saya katakan,
drop out saja bisa menjadi Bill Gates ataupun Mark, apalagi udah selesai sekolahnya. Jadi seperti itulah kita melihat bagaimana tren-tren dan kemajuan itu menjadi bagian kita. Sebagai negara dengan penduduk 250 juta, dalam kondisi ekonomi dunia seperti ini, mengalami goncangan di semua bagian dunia ini. Di Eropa ribut dengan Brexit dan kemunduran ekonomi. Di Cina tantangan ekonomi sehingga begitu banyak industri tutup. Amerika, apalagi Amerika Selatan yang begitu banyak kejadian kemunduran karena dia hanya tergantung kepada komoditi minyak. Kita juga ekonomi kita di banyak pulau seperti Kalimantan mengalami kesulitan karena tergantung kepada komoditi turun naik harganya. Maka pada dewasanya kita harus mempunyai upaya untuk menghidupkan kekuatan dalam kita, kekuatan otak kita, hak cipta kita, pemikiran kita, menciptakannya untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa kita semua. Kita butuhkan banyak lapangan kerja. Hampir semuanya banyak berubah. Pada masa datang mungkin dalam 1-2 tahun ini orang akan sangat berkurang ke mall karena semuanya dengan e-commerce. Semua banyak berubah. Dan itulah maka perubahan-perubahan itu harus segera kita tanggapi dan baik. Khususnya tentang IT. Teori dasar IT mengatakan bahwa IT berubah 100% di setiap 18 bulan. Begitu cepatnya ilmu itu, begitu cepatnya penemuan itu. Sehingga handphone kita, komputer kita, penemuan yang lain, game itu tiap 18 bulan dia berkembang 100%. Akibat kemampuan chip dan ilmu itu. Artinya adalah begitu kita tidak mengadakan riset, begitu kita mengadakan penelitian, begitu kita inovasi, maka kita akan menjadi total consumer daripada IT dan segala macam perangkat-perangkatnya. Karena itulah kepada universitas, kepada lembaga-lembaga penelitian, LIPI dan sebagainya, kepada generasi muda yang mempunyai kemampuan otak dan kemampuan pikiran serta kecerdasan, marilah berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam bidang ilmu dan juga penemuan-penemuan ini. Pasar kita 250 juta orang. Sehebat-hebatnya Singapura, dia hanya berpenduduk 5 juta orang. Begitu kita tidak beli dia, habis. Kita punya pasar 250 juta manusia yang menurut laporannya hampir 100 juta merupakan golongan menengah pada dewasa, mempunyai daya beli yang kuat, sehingga kita sebenarnya mempunyai hak dari hal yang kecil-kecil yang kemudian menjadi besar. Katakanlah seperti yang selalu disebut Gojek contohnya. Tidak ada yang memikirkannya bahwa ternyata orang bisa dengan mudah, dengan fasilitas sedikit aplikasi yang baik dapat mempertemukan begitu banyak orang yang membutuhkan dan yang menyampaikannya. Semua itu memerlukan contoh-contoh yang kreatif yang harus kita kembangkan dan harus dilindungi oleh pemerintah sehingga kita yang mampu mendapat manfaat, bukan yang peniru mendapatkan manfaat. Jadi karena itulah maka sekali lagi saya ingin menyampaikan ancaman dan terima kasih atas segala upaya Anda semua, dan mudah-mudahan pada masa datang menghargai lebih banyak lagi generasi muda, supaya kita jangan hanya menjadi konsumen dari semua aplikasi yang diciptakan orang lain sehingga kita harus membayarnya ke Google dan sebagainya, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang menciptakan lapangan kerja, kemakmuran, pendapatan, dan kebanggaan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, 3, 2, 1. Sama Dr. Nurul cara empatnya sama wifi. 3, 2, 1. Pinjam aja lu, pinjam.
aja dapat bantuan. Oh ya udah. Adik-adik semua dari media elektronik maupun media cetak pembaik yang kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya meliput. Tadi sudah kita melangsungkan acara di penganugerahan baik WIPO penghargaan dari WIPO maupun dari untuk tingkat nasional. Kita percaya bahwa setelah kita mendengar, kita melihat bahwa anak-anak bangsa sebetulnya tidak kalah kalau ingin membuat suatu prestasi-prestasi besar dari untuk bidang kekayaan intelektual kita, baik itu dalam bidang musik, baik itu dalam bidang teknologi, baik itu dalam bidang yang lain-lain, invention dan lain-lain. Yang penting saya kira adalah bahwa kita menghargai dan melindungi kekayaan intelektual kita, mendorong kerjasama dengan dunia usaha, bersama dengan universitas, agar kekayaan intelektual kita dapat kita terus tumbuh kembangkan. Kita percaya bahwa dengan negara yang sebesar ini, 250 juta penduduk, banyak potensi-potensi besar yang ada di negara kita. Dari era kita tergantung kepada SDA, sumber daya alam, sekarang kita harus bergerak kepada potensi sumber daya manusia kita dalam bidang kekayaan intelektual. Terlebih sekarang dalam dunia global yang semakin maju di dalam bidang teknologi digital, IT. Oleh karenanya, saya kira kami minta supaya teman-teman juga bisa dari media bisa mempublis ini seluas-luasnya, mendorong anak-anak kita untuk terus berkreasi karena itu sangat penting, termasuk di dalamnya melindungi kekayaan intelektual kita, ya, supaya menghargai kekayaan intelektual seseorang yang sudah memperoleh hak untuk itu. Ini sangat penting, ya. Baik, itu yang ingin kami sampaikan di hadapan kita. Ada Pak Ridwan Kamil, pemenang WIPO Award, ya. Ada untuk creativity, ada Isyana dalam bidang musik, ya, musik, dan ada Bio Farma dari perusahaan Bio Farma. Jadi tengah-tengah vaksin palsu sekarang ini, ya, tentu Bio Farma tidak termasuk dalamnya karena memang sudah mendapat penghargaan dari dunia internasional, ya. Dari apa yang kita lihat misalnya soal farmasi, kita masih banyak kekurangan, masih paten-paten dari dunia luar yang masih banyak merajai Indonesia, ya. Jadi kita dorong peneliti-peneliti kita di bidang farmasi untuk terus berkarya, dan pada gilirannya siapa tahu suatu saat barangkali Bio Farma bisa menghasilkan satu paten tentang pengobatan yang belum ada di dunia ini untuk AIDS atau untuk apa-apa. Ini kita dimungkinkan asal seluruh anak bangsa bekerja sama, research, university masuk membantu semua kita. Di bidang arsitektur ada Pak Wali yang kalau dari bacaannya hobinya jadi wali kota. Dari sebetulnya pekerjaannya adalah arsitektur. Jadi sentuhannya untuk Kota Bandung itu punya cita rasa yang sangat baik. Baik, terima kasih. Silakan. Ada apa? Ditanyakan saja kepada para penerima WIPO Award. Bisa sampai mempunyai dapat penghargaan internasional. Apa resepnya? Itu barangkali. Kalau kita sudah, kita dari Kementerian Hukum dan HAM akan terus membantu. Silakan, adik-adik. Pak Loli, Ferdian Pak Detikop. Ferdian Pak Detikop. Oh, Detikop mau Kak, baru. Karena sering telepon saya. Pak Loli mau nanya nih soal inovasi, kreativitas, banyak di daerah, banyak anak muda, banyak orang-orang yang punya produk-produk tersendiri gitu. Cuman kemudian ketika itu dianggap ilegal,
diberanguskan kayak TV-nya Pusrin gitu Pak. Enggak, Pusrin sudah dapat merek kita. Sebelum Enggak. itu kan, Iya. itu masuk kejaksaan. Sebenarnya bagaimana cara Kemenkumham itu bisa tanda petik dijemput bola ke orang-orang yang inovatif, orang kreatif? Itu ada cara itu nggak Pak? Cara untuk memanggil atau untuk Sosialisasi. menjaringnya itu, sehingga Ya. semua orang yang punya inovasi bisa ya ada tertampung gitu, ada hakinya gitu. Jadi begini, satu sosialisasi dulu. Kita juga memberikan insentif kepada UMKM. Kita memberikan insentif kepada perguruan tinggi untuk mencipta. Kan bayaran untuk paten misalnya kita kasih insentif, kan kita subsidi ya, kita kasih insentif untuk Di Bandung sudah. di Bandung sudah ya. Jadi sebenarnya satu informasi yang perlu. Makanya teman-teman media bisa merangsang, bisa mendorong melalui informasi ini untuk pastilah banyak mutiara-mutiara tersembunyi. Tadi kita lihat seorang anak yang bisa menciptakan apakah dalam bidang fashion seperti tadi, pakaian anak-anak kecil, ya ada bidang mungkin ciptaan lagu, mungkin alat musik, mungkin whatever. Ya, jadi ini sebenarnya hanya barangkali mencipta tanpa memikirkan ini menjadi suatu produk ekonomi yang besar, kadang-kadang belum terpikir banyak oleh anak-anak kita. Dia harus disinilah barangkali peran banyak pihak untuk mendorong itu. Ya, kita bangsa yang besar, pastilah kita juga kemarin teknologi robotik ya, kita mendapat salah seorang anak-anak kita mendapat award ya tentang teknologi penciptaan robotik gitu ya pada tingkat, saya nggak tahu tingkat Asia atau tingkat apa. Ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk mencipta invention. Nah, dengan mungkin juga ada ketakutan bahwa ini nanti biayanya besar. Itu yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, kita memberikan insentif kepada orang-orang yang apalagi UMKM kita berikan, justru kita dorong. Kami sudah menandatangani MOU dengan Parekraf dan juga dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendorong mereka cukup intens dalam soal mendorong UMKM untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Yang lain? Buat Kang Emil sudah dapat yang penghargaan terbaru ini. Kalau di 2016 atau 2017 ini karya apa lagi yang Kang Emil mau bikin di Bandung? Pertama kita bicara filosofi. Pertama kita bicara filosofi hidup dulu ya. Yang pertama, ukuran manusia itu kan kebermanfaatan ya. Hidup kita diukur dari seberapa manfaat. Kedua, Tuhan memberkati kita, anugerah terbesar itu daya imajinasi. Indonesia lahir oleh Bung Karno juga imajinasi gitu kan. Jadi imajinasi ini jadi lagu, jadi karya dan lain sebagainya. Nah, saya bersyukur mendapatkan award ini, tidak saya duga ya, beritanya juga baru seminggu lalu. Tapi poinnya, dulu saya adalah insan kreatif sebelum jadi wali kota. Sekarang setelah jadi wali kota, saya policy maker. Jadi saya paham betul permasalahan intellectual property. Di Bandung kami lakukan 3 kebijakan, Pak Menteri saya laporkan. Pertama, kami punya tim penasihat hukum di bidang IP, ya, khusus didampingi oleh tim sebagian besar dari Unpad 1. Kedua, kita mendampingi dan menggratiskan pendaftaran merek ya kepada produk-produk kreatif di Bandung melalui Dinas UKM Perindah kita. Itu juga kita lakukan. Nah, yang ketiganya kita juga berupaya terus agar Bandung yang citranya adalah ekonomi kreatif ini melahirkan banyak karya-karya dari mulai anak kecil sampai orang dewasa termaktub yang namanya ekosistem itu kira-kira. Karena kami ini modalnya hanya manusia Pak, tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi. Bandung itu pure hanya sumber daya manusia. Jadi artinya knowledge ekonomi bukan komoditi ekonomi, istilah Pak Wapres adalah menjadi andalan kurang lebih kota Bandung. Nah, di masa depan Bandung ingin jadi sumber inspirasi Indonesia juga. Jadi salah satu yang kami banggakan, kami punya
bendungan sungai sekarang jadi air jorok Pak, selokan gitu dari comberan bisa jadi bersih di skala kecil untuk menjadi bukti ada inovasi skala kota yang akan kami perlebar di skala sungai, dan itu bikinan anak Bandung juga. Jadi artinya definisi karya itu saya sudah tidak berkarya lagi dari sisi pribadi, tapi menciptakan lingkungan yang membuat orang-orang berkarya itu lebih mudah. Karena di Bandung modalnya itu. Terus juga Pak Menteri saya laporkan 2015 kami akhirnya mendapat penghargaan sebagai UNESCO Creative City Network Pak. Jadi Kota Bandung akhirnya terpilih sebagai satu dari sekian kota dunia yang oleh UNESCO dianggap ekosistemnya lengkap Pak. Dari mulai penciptaan karya, ekonominya sampai perlindungan IP-nya, itu penghargaan 2015. Jadi artinya award ini multidimensi, mungkin bukan hanya urusan saya dulu berkarya sebagai arsitek, tapi lebih setelah jadi wali kota, perhatian terhadap IP ini memang saya seriuskan. Kira-kira kurang lebihnya itu. Dan saya sudah bilang ke birokrasi saya, ingat Bandung, ingat inovasi. Jadi saya selalu menanyakan mana inovasi kamu hari ini, kira-kira begitulah. Dan alhamdulillah lahir banyak hal. Yang lain? Buat Kak Isyana mungkin ya. Iya. Masih jangan ke situ. Sudah disebenarnya. Prinsip dulu ya. Kayaknya tetap poin. Sebetulnya kalau melihat aku sih kurang dari pemerintah apa yang dibutuhin sama para artis gitu kan, kalau cuma penghargaan per tahun gitu, mungkin banyak penghargaan dari award lain gitu. Cuman yang paling dibutuhkan sama para artis dari pemerintah, perhatian apanya, di bidang apa, terkait dengan. Kalau aku sebagai seorang musisi ya, apalagi kita melihat haki, kalau kita lihat dari sini suara itu biasanya cuma dikaitkan sama dua hal. Yaitu yang pertama adalah proses pembuatan lagu, dan itu biasanya yang berpotensi di mana orang ngambil hak cipta lagu tersebut. Yang kedua adalah pada saat lagu aku launching, contohnya itu dibajak. Jadi dari situ aja sih sebenarnya yang aku sebagai pekerja seni muda Indonesia atau pekerja seni pekerja seni tanah air itu lebih ingin bisa membantu warga Indonesia untuk mendownload secara legal, karena sekarang di era digital ini gampang sekali untuk mengakses segala sesuatu secara ilegal. Jadi mungkin pemerintah lebih bisa membantu kami juga dalam mengapresiasi karya cipta kita gitu ya, dengan mungkin dibalik lagi kepada pemerintah bagaimana caranya. Cuman yang kita inginkan ya kita sudah memberikan semuanya untuk membuat karya seni segala macam, tapi kok masih banyak ada bajakan, itu aja sih. Kalau ini mungkin bisa dijawab ya. Gimana cara memusnahkan Kita udah kerjasama dengan Sekarang jadi moderator. Menkominfo. Tadi ada Pak Menkominfo, ya. Jadi ada yang sudah laporin kita, ada ini linknya ini, langsung kita beritahu Kemenkom, langsung di blok, cek, gitu. Ya, jadi kita langsung. Jadi kalau ada ditemukan yang seperti situs atau web yang membajak itu akan kita tuntut ya, dan langsung nanti Menkominfo. Nah, sekarang kerjasama Kemenkominfo dengan Google ya, sedang bekerjasama dengan Google untuk nanti dengan LMKM kita, supaya Google juga membayar royalti kepada apa-apa yang dimasukkan di dalam Google, bisa kita trace ya, bisa kita. Jadi ini sekarang memang ya kecepatan teknologi IT itu begitu hebatnya, begitu kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk mencapainya, tapi kita tidak boleh kalah dalam soal itu. Yang penting adalah perangkat hukum dan kepastian bahwa pemerintah akan terus. Ini kita harapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan devisa kita ke depan. Ya, kalau Sam Bimbo mengatakan dengan ada LMKM, kalau di Malaysia itu berapa 300 miliar dapat mereka, kalau kita baru 15 miliar ya. 20-an miliar sekarang padahal kita ini jauh lebih besar penduduknya dan pemakainya dari Malaysia.
dari untuk LMKM. Itu sebabnya kita dengan prihatin melihat para musisi kita yang lagu-lagunya yang dulu, tapi pada in the end of his life itu sangat apa ya, sangat prihatin. Maka dengan ada LMKM kita sekarang yang mengutip royalti itu, kita harapkan nanti baik Tilt, television, karaoke sudah kita ini ya pakai, dan juga termasuk pesawat terbang atau ini akan nanti kita harapkan LMKM akan terus maju dalam soal-soal ini. Ini akan mendorong para inventor kita, ya para pemusisi kita, pencipta lagu bisa terlindungi haknya gitu. Jadi ini barangkali yang apa, ada yang Pak Dirjen tambahkan? Terima kasih. Jadi sebetulnya ada dua hak yang harus dimiliki oleh pencipta ya, atau penyanyi. Mechanical rights pada saat dia rekaman dia mendapatkan royalti dari produser, itu ancaman tertingginya kan bajakan sebetulnya. Kalau dulu setiap CD dibajak. Sekarang ancaman tertinggi lebih dari itu adalah download dan illegal upload. Nah, oleh karena itu di undang-undang yang baru 28 tahun 2014 itu kita membangun yang namanya lembaga manajemen kolektif yang kerjanya mengkolek dari content provider, dari karaoke, dari broadcasting, performing rights. Jadi pendekatannya tidak melulu lagi mechanical rights, tapi performing rights. Setiap orang menggunakan itu dianggap bukan pelanggaran kalau dia membayar, itu saja. Jadi YouTube suatu saat harus membayar ke lembaga manajemen kolektif. Facebook harus membayar. Broadcasting sekarang kita minta juga untuk membayar. Karaoke sudah membayar. Jadi dengan demikian penyanyi-penyanyi itu dia menyanyi, dia tidak hanya mendapatkan royalti dari produser, tetapi dari karaoke, dari broadcasting, dari mana-mana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Menteri, kami sudah menutup 24 website yang di dalamnya ada film bajakan, ada musik bajakan, dan lain-lain. Dan itu prosesnya, kalau misalnya ada penyanyi merasa itu dibajak, tinggal lapor ke tempat kami, secara online juga bisa. Dan kemudian kami akan koordinasikan dengan Kemenkominfo untuk ditutup. Film Rudy Habibie yang terakhir itu juga sudah melaporkan kepada kami, Pak Menteri, dan meminta untuk ditutup. Kami sudah proses dengan Kementerian Kominfo segera menutup 5 website yang menyediakan konten Rudy Habibie, dan iklannya rata-rata pornografi dan judi. Jadi sudah mereka pakainya bajakan, yang diiklankan pun nggak benar gitu. Ini masalahnya. Dan penghasilan mereka bisa sampai 2 miliar sehari dari iklan dan lain-lain. Jadi ini saya kira yang harus kita lawan. Karena pembajakan tidak lagi dalam bentuk bajakan CD, tetapi lebih pada illegal download dan illegal upload. Terima kasih. Pak, tambahan baik, sedikit Pak. Seandainya YouTube dan tidak membayar, sanksi apa yang bisa diberikan pemerintah? Karena itu kan open source. Bukan siapa aja bisa upload. Pendekatannya sebetulnya kan kita pendekatan MOU seperti yang dilakukan JASRAC di Jepang. Di Jepang itu lembaga manajemen kolektifnya namanya JASRAC. Dia mengadakan MOU dengan YouTube dan YouTube membayar. Sebetulnya kalau di Undang-Undang 28 2014, kalau ada content provider tidak memenuhi kewajibannya, dia dianggap telah menyebarkan hak-hak cipta secara ilegal dan boleh ditutup. Saya kira YouTube akan berpikir berkali-kali kalau itu dipersoalkan di kita. Jadi kita meminta mereka memberikan kompensasi kepada karya-karya cipta anak bangsa ini. Baik, saya kira cukup. Ada yang ditambah? Ada ditambah dari Bapak? Supaya jelas. Terima kasih. Tiga-tiganya dari mana? Kalau nggak ada vaksin palsu mungkin juga nggak ada keterangan ini Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Menteri dengan memanfaatkan biodiversity yang ada di negara kita bertahap tentunya dengan kerjasama riset. Jadi nanti kita coba dengan rangsangan Intellectual Property Award ini bisa mengajak industri farmasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian melakukan riset sama-sama sehingga nanti manfaatnya jelas untuk bangsa. Terima kasih Pak. Baik, saya kira demikian aja ya. Ada yang tambah? Pak? Jadi
buat warga yang sering cintanya dicampakkan, ada vaksin campak produk Bio. Terima kasih.